Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa ba'du. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman wa zidna ilman wa zidna ilman. Shadaqallahul azim. Al-Mukarram al-Muhtaramun, yang saya hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para asatidzah, para guru-guru mulia yang hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami, namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Beriring doa mudah-mudahan semua orang tua kita, semua guru-guru kita itu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umurnya dipanjangkan oleh Allah dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang saya hormati Ketua Masjid Darut Taqwa beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran Ketua PHBI peringatan Hari-Hari Besar Islam Masjid Darut Taqwa yang sudah bersusah payah menginisiasi, merencanakan hingga melaksanakan peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini. Mudah-mudahan mendapat sebaik-baik balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mas Andi yang jadi wasilah sampainya saya di masjid ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semua yang insyaallah mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Qori kita Ustaz Arwandi yang sudah mendahului kita bersama, masih mendahului balik bukan ini, yang balik duluan. Beliau ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Kita doakan beliau umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan badannya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Tadi qori kita sudah membacakan dasar atau dalil peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ayat ini kembali tadi diulangi oleh tua peribadatan kita dan sudah dijabarkan sedikit tadi oleh beliau tentang perjalanan Rasulullah, perjalanan yang luar biasa. Namun sebelum menguraikan ayat yang tadi dibacakan qori kita, saya mohon izin, mohon pamit kepada tuan-tuan guru semua. Saya duduk di atas, rasanya memang kurang sopan. Bapak yang tua-tua duduk di bawah, saya masih muda duduk di pucuk. Tapi apa boleh buat, saya masih sakit Pak. Kaki saya terkilir, saya jatuh di trotoar hari Senin yang lalu. Jadi ini kaki sudah dibawa ke Jakarta, sudah di ronsen, sudah diurut juga sudah. Tetapi karena dia ini persendian, sampai hari ini belum normal. Saya belum bisa berdiri terlalu lama dan tidak bisa duduk, ngepor lama-lama. Bengkaknya tinggal sedikit lagi. Kalau kemarin ini seluruhnya masih bengkak. Kalau sekarang sudah tinggal bagian belakang sini, Pak. Bagian belakang yang masih bengkak, tapi nyerinya masih. Jadi aku ini duduk lama tidak baca, tegak lama juga tidak baca. Jadi ngertilah kamu ceramah ini tidak lama juga maksud aku tu. Bapak Ibu, para jamaah semua insyaallah dimuliakan oleh Allah, doakan saya cepat sehat, cepat sembuh, cepat pulih sehingga bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi ayat yang sudah dibacakan oleh qori kita itu adalah dalil atau dasar perjalanan Isra wal Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perjalanan ini dua, Bu. Datar itu namanya Isra,
Naik itu namanya mi'raj. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi ayat ini diawali dengan kalimat subhanallazi. Apa maksudnya? Kalau ayat diawali sudah dengan kalimat subhana, berarti dia menjelaskan sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal kita, tapi harus diterima dengan hati. Perjalanan Isra Mi'raj ini tak baca Bapak ukur dengan akal, tak masuk. Dari mana nak masuk Pak? Berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Mi'raj ke pucuk, balik lagi ke bawah, nyampe lagi ke Mekah, lailam, cuman semalam. Bahkan kata saya Mata Wali As-Sarawi tak sampai semalam. Tempat duduk Rasul tu masih panas, Rasulullah balik lagi. Tempat Rasul ni duduk ni masih panas, Rasulullah balik lagi. Saking kecepatnya perjalanan Isra Mi'raj itu. Masya Allah. Sesingkat itu Pak perjalanan itu. Padahal berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau naik unta, kalau zaman dulu kata mobil, apalagi pesawat. Kalau aku kemarin Pak cuma 9 jam berjalan ke Masjidil Aqsa. Karena aku naik pesawat. Zaman dulu pesawat tak kata. Saya 2018 sudah berangkat ke Masjidil Aqsa Pak. Saya sudah nijak, megang tempat yang ditijak, batu yang ditijak oleh Rasulullah sebelum beliau mi'raj ke Sidratil Muntaha. Saya sudah solat di tempat di mana Rasulullah solat mengimami para nabi-nabi terdahulu. Berkah Pak, kalau bahasa kita ni bernasib. Jadi aku baru ceramah tentang nasib. Kalau bernasib ini tak baca ngelawannya. Takdir kalau kita sudah bakal nyampe ke sana, nyampe. Kalau sudah bagian kita nyampe Pak. Saya berdoa minta sampai ke Palestina, nyampe. Ngapa? Sudah takdir saya bakal nyampe di Palestina. Sama Cak MC tadi ngomong cerita ke tentang Sulaiman Ustaz. MC mungkin dengar ceramah saya tentang Sulaiman. Sulaiman itu sudah takdirnya dia berjodoh dengan Fatimah sampai. Tahu tak kamu cerita Sulaiman? Kamu tak nonton YouTube aku. Kalau nonton YouTube tahu. Ada janda Bu, namanya Jubaidah. Sudah menjanda kurang lebih 4 tahun Jubaidah ini. Punya anak namanya Fatimah. Anaknya ini cantik bukan main Bu. Cantik bukan main. Ada si kok lanang namanya Sulaiman, naksir dengan Fatimah ini. Cintonian dia dengan Fatimah ini Pak. Datanglah dia dengan gurunya, dengan kiainya. Kiai, aku naksirnya dengan Fatimah, anaknya Ibu Jubaidah itu. Mungkin tak kiai dia terjadi bini aku. Uji gurunya, Man, Sulaiman. Kalau Allah takdirkan Jubaidah itu bakal jadi bini kau, jadi Man. Caranya macam mana? Kau berdoa minta dengan Allah. Kau berdoa terus minta dengan Allah sambil kau main ke sana. Perkenalan, berdoa jalan, usaha dunianya jalan. Rumah itu kiai, iyo, baliklah Sulaiman ke rumah. Berdoa dia Bu. Dia solat malam, solat tahajud. Selesai solat tahajud, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulaiman berdoa, Ya Allah, Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang ya Allah. Doanya Sulaiman ini antik Bu Pak. Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang ya Allah. Engkau yang maha tahu apa kepengenan hambamu ya Rahman. Aku ngesir dengan Fatimah ya Allah, anaknya Jubaidah. Tolong ya Allah, takdirkan Fatimah itu menjadi jodohku ya Allah. Kalau Fatimah ini bukan jodohku, maka jodohkanlah ya Allah. Kalau Fatimah ini sudah menjadi jodoh orang lain, maka batalkanlah ya Allah. Keren tak doanya Sulaiman ini? Kalau bahasa kita tu maksud, takdirkan aku supaya berjodoh dengan Fatimah ya Allah. Kalau Fatimah itu bukan jodoh aku, jodohkanlah ya Allah. Kalau Fatimah sudah jadi jodoh orang lain, batal ke ya Allah. Ayo je malaikat maksud Sulaiman ini. Bapak Ibu terbayang tak tiap malam doa itu diminta sama Sulaiman. Apa yang kemudian terjadi? Genap setahun dia berdoa, datang sama gurunya. Kiai, ngapo? Akulah setahun Kiai doa minta Fatimah jadi jodoh aku. Jadi cak mana selanjutnya Kiai? Man, besok pagi hari Jumat kau gari Jubaidah, kau lamar apa namanya Fatimah itu untuk jadi bini kau. Ma itu Kiai. Iyo, bangun besok pagi Bu, habis sholat duha, Sulaiman langsung ke rumah Jubaidah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jubaidah sudah kenal dengan Sulaiman karena dia sudah sering main di situ. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibukalah pintu oleh Jubaidah. Oh, nak Sulaiman.
Ada apa nak? Kok caknya agak lain datang pagi nih? Iya Bu, aku datang hari ini spesial. Ngapa man spesial? Bu, sebenarnya aku ni lama mendem rasa ini Bu. Rasa apa man? Uji Jubaidah. Aku ni sebenarnya naksir dengan anak ibu yang namanya Fatimah itu. Boleh tak Bu aku kesini nak ngelamar Fatimah supaya dia menjadi istriku? Nangis Jubaidah ini Bu. Dengar Sulaiman ni nak ngelamar Fatimah nangis. Terkagetlah Sulaiman ini. Ngapa ibu nangis? Oi man, dari semenjak kau datang ke sini man, sebenarnya aku ini sudah cinta dengan kau man. Rupanya Jubaidah ni tadi maknya Fatimah ni sudah cinta dengan Sulaiman ini. Si Sulaiman tadi galak dengan anaknya, makanya dia nangis. Oi man, ngapa kau tak ngelamar ibu be man, jadilah bini kau man. Ibu ni lah cinta nian man dengan kau. Ini kisah nyata Bu, Pak, yang saya ceritakan ini kisah nyata, terjadi di Jawa sana. Man, ibu ni lah cinta nian dengan kau man. Dalam hati Sulaiman, bala ini malaikat salah catat doa ini. Berdoa anak Fatimah, ngapa Jubaidah yang galak? Uji Sulaiman, Bu, kalau nak ngelamar ibu, aku nak doa dulu, nak istihara dulu. Izinkah aku balik dulu Bu? Kaki aku lapor lagi dengan ibu. Yo man, ibu harap nian man kau nerima lamaran ibu ni. Baliklah Sulaiman ngadep kiai gurunya. Kiai, balak kiai. Balak ngapa man? Balak kiai. Ngapa balak? Aku ni ngelamar Fatimah, Jubaidah yang galak kiai. Aku ni ngelamar anaknya, maknya yang galak. Ai gawat kiai, malaikat salah doa ini. Malaikat salah catat doa. Uji gurunya, man, jangan mudah-mudah dulu mohon Allah salah. Salat istihara dulu. Minta petunjuk dulu dengan Allah. Kau salat. Ini namanya takdir Bu, Pak. Kalau sudah bagian takdir itu sudah baca memang. Subhanallah, baliklah Sulaiman salat dia istihara. Setelah dia salat istihara, besok pagi dia datang sama kiai. Mak mana man? Lah mantap kiai. Ngapa man? Pokoknya aku sudah salat istihara, hati aku lah mantap kiai. Daripada tidak dapat anaknya, maknya jadilah kiai. Daripada tidak dapat anaknya, maknya jadilah ini. Akhirnya Sulaiman pergi ke rumah Jubaidah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukalah pintu. Begitu dibuka pintu, subhanallah. Mak mana man uji Jubaidah? Sudah kupikir ke Bu, daripada tidak dapat Fatimah, dapat ibu jadilah. Aku nak ngelamar ibu. Senang Bu Jubaidah. Nak dilamar bujang. Wah, bangga bukan main. Persiapanlah pernikahan. Kalau istilah kita ni nyiap ke gedung, catering, segalanya disiapkan Bu. Subhanallah. Wah, Jubaidah tidak ajak tidur lagi nyambut hari pernikahan ini. 2 pekan menjelang pernikahan, 2 minggu lagi bakal nikah. Subhanallah, terjadi musibah Bu. Jubaidah ni ke pasar naik becak. Becaknya masuk got, Jubaidah nyampak, kepalanya terbentur batu. Jubaidah meninggal dunia. Ini kisah nyata Pak. Jubaidah meninggal dunia. Sibuk keluarga Pak Bu. Ngapa dah sibuk? 2 minggu lagi nak kahwin. Persiapan sudah kalau. Gedung lah dibayar, catering lah sudah kalau bahasa kita tu. Yang pengantin mati. Rapatlah keluarga. Setelah keluarga rapat, akhirnya diputuskanlah. Daripada gedung ni hilang sia-sia, daripada catering sudah dipesan hilang sia-sia, akhirnya dimajukanlah Fatimah untuk menggantikan Jubaidah. Masya Allah. Sulaiman langsung mengucapkan pertama innalillah, mertua ni tadi mati. Yang kedua alhamdulillah dapat Fatimah. Jadi kalau sudah bagian takdir dah baca. Kita ini mak itulah Bu Pak, kalau sudah takdir bakal jadi wong kaya, berputar-putar mak mana jadi wong kaya tu lah. Tapi sebaliknya, kalau bagian hidup bakal susah, berputar-putar mak mana pala jadi kaki, kaki jadi kepala, buntu tu lah. Ayo Ustaz, jangan ngomong macam itu. Memang ada dalil hadisnya. Innal insana hulika fi batni ummihi arba'ina yawman nutfa summa yakunu alaqatan misla zalik summa yakunu mudghatan misla zalik fatanfuhu fihi ruh wa yu'marun arba'a kalimat bikat bin rezeki wa ajalihi wa amali saidun au sayun. Waktu kita dalam perut mak kita, 4 ikut ketentuan nasib kita ni sudah ditentukan. Apa yang terakhir tadi? Saidun au sayun. Bakal kayo, apa bakal susah. Bakal susah, apa bakal senang. Itu sudah ditetapkan di dalam perut mak kita. Jadi Ustaz Taufik dulu buntu tu memanglah sudah bagiannya. Tidak baca Pak, kamu juga lah wong kadang begawe biasa baik. Jadi wong kaya. Kita sekolah dulu dia ngepek dengan kita terus kapan ulangan manjang kepala, kapan ulangan manjang ke kepala. Lah sudah tamat kuliah ni, dia jadi bos, kita masih anak buah.
Ngapu, itulah disebut dengan bagian, disebut dengan takdir. Balik kepada kisah Isra Mi'raj tadi, Bu, Pak. Aku ni nyampe ke amanah MC, dia minta cerita ke Sulaiman, makanya aku cerita ke. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Rasulullah ini dijalankan oleh Allah, bukan berjalan. Kalau berjalan tidak masuk akal. Lah aku ngomong ke tadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kalau naik unta yang gagah yang paling mudah 40 hari paling kecil, paling cepat 40 hari. Bisa nyampe ke Palestina itu Masjidil Aqsa. Tapi Rasul menempuhnya lailan, cuman semalam. Kenapa? Karena di situ diperjalankan, bukan berjalan. Nah, itu garis bawahi, Pak, ya. Rasul bukan berjalan, tapi diperjalankan. Aku nih kalau berjalan belum nyampe jamaah ini. Rumahku di Kapten Ripai. Kalau aku berjalan sejam dari kecil Pak nyampe ke panca usaha ini. Kalau kaki model mak ini baca 3 jam ngesot-ngesot. Udah nyampe-nyampe. Tapi aku ke sini bukan berjalan. Aku ke masjid ini diperjalankan. Siapa yang menjalankan aku? Kawan Kemal namanya Win. Naik apa? Naik motor. Siapa yang jalankan Rasulullah? Allah. Maki apa? Maki buruk. Jadi tidak usah dibantah lagi. Innama amruhu idza arada shay'an yaqula lahu. Kalau sudah main Allah, tidak kata lagi cerita. Uji Allah bisa, ya bisa. Makanya kata Abu Bakar, kalau yang ngomong peristiwa Isra Mi'raj itu Muhammad bin Abdullah Rasulullah, lebih dari itu aku percaya. Maksud Abu Bakar itu lebih cepat dari itu aku percaya. Kenapa? Karena Abu Bakar memandang peristiwa Isra Mi'raj dengan keimanan. Berbeda dengan kafir Quraisy yang mereka memahami peristiwa Isra Mi'raj ini dengan akal, tidak masuk, Pak, Bu. Tapi malam ini saya tidak membahas itu. Saya ingin melanjutkan kajian malam kemarin. Malam kemarin saya ceramah di musola di 27 Iril, musola muslimin. Saya baru satu membahas, ya. Dalam perjalanan Isra Mi'raj itu linuriyahu min ayatina, ya. Agar kami perlihatkan sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Jadi Rasul itu, Pak, berjalan itu tamasya sebenarnya, hiburan. Diperjalankan oleh Allah dalam Isra Mi'raj ini menghibur Rasul yang sedang sedih karena paman meninggal, bini meninggal. Dalam tempo waktu yang tidak berjauhan, Pak. Di tahun yang sama paman meninggal, bini meninggal. Jadi Rasulullah SAW ini diperlihatkan dengan begitu banyak penglihatan. Begitu banyak penglihatan yang diperlihatkan oleh Rasulullah SAW oleh Allah kepada Rasulullah. Nah, semalam saya baru ceritakan Pak. Dalam perjalanan Isra Mi'raj ini Rasul mencium aroma wewangian, Pak. Mencium aroma yang sangat harum yang kemudian ditanyakan oleh Rasulullah kepada malaikat Jibril. Ya Jibril, bau apa ini? Aku tidak pernah nyium bau harum ini ya Jibril. Ini bau apa? Kata Rasulullah, kata Jibril, ya Muhammad, ya Rasulullah, itu mambunya Masito. Mambunya Masito. Ada Masito di belakangnya? Berarti ada nama Masito. Mana ada nama Masito? Pakam berarti kamu tuh, Pak. Mambu tuh sampai keciuman ke arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala sana. Itu ya Muhammad, mambunya Masito. Kok bisa harum nian macam ini ya Jibril? Ada apa ini? Diceritakan oleh malaikat Jibril, ya Muhammad, Masito ini tukang sisir anak Fir'aun. Jadi Masito ini gawenya tukang nyisiri anak Fir'aun. Sekali hari Masito lagi nyisiri anak Fir'aun, sisir ini nyampak, refleks lah Masito ini nyebut, ya Allah. Begitu Masito nyebut ya Allah ini tadi, anak Fir'aun dengar. Kata anak Fir'aun, ya Masito, kau punya Tuhan lain selain ayahku. Karena Fir'aun ini ngaku Tuhan, Pak. Fir'aun ini pernah naik ke tempat yang tinggi dan dia berkata, Ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhan kamu yang paling tinggi. Makanya manusia ini lebih hebat dari iblis. Manusia ini lebih hebat dari iblis, Pak. Iblis tidak pernah ngaku Tuhan. Iblis itu cuma sombong. Iblis itu cuma enggan sujud dengan manusia. Tapi iblis tidak pernah ngaku Tuhan. Dia tetap mengakui Allah sebagai Tuhan. Manusia ini Fir'aun hebatnya tidak ngakui dirinya. Malah dia mengakui dirinya sebagai Tuhan. Makanya waktu Fir'aun ngomong, Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kamu yang paling tinggi.
berdesau iblis. Ai pakam Firaun ini. Uji iblis, pakam Firaun ini ngaku Tuhan dia. Luar biasa. Luar biasa Bu, Pak. Iblis bersalut dengan kita ini. Sama cak kuntilanak, kuntilanak salut dengan ibu-ibu. Kalau main ke PKB kuntilanak nyingok wong mati ujungnya. Manusia lebih parah dari kuntilanak. Kalau kuntilanak pakai daster masih panjang, baju panjang, lantak manusia, no you can see. Ada yang bupati buka paha tinggi-tinggi. Ada yang model bajunya narkoba, nampak kolor bahagia. Ada kan ibu-ibu kan, kapan nonggit kejingoan dado, kapan ini kejingoan belakang. Uji kuntilanak, aku lagi berbaju bagus, dia berbaju macam itu. Bayangkanlah iblis kuntilanak salut galau dengan manusia ini, Pak. Sudah tuh dapat kabar tak kamu, Pak, baru-baru ini? Iblis ini ngaji ke pensiun. Iblis ini sudah ngaji ke pensiun dengan Allah. Ya Allah, ngapo? Aku lapor ya Allah, ngapo? Aku pensiun nak ngoda manusia ya Allah. Tidak lagi ya Allah, ngapo ya Allah, wahai iblis. Ya Allah, manusia ini lebih parah ya Allah. Tidak digoda lagi, lalaju dewek dia. Manusia ini tidak digoda dewek, lalaju dewek, kata iblis. Sikok lagi yang kedua, manusia ini galak nyala-nyala ke kami ya Allah, ngapo? Begitu korupsi ketangkep, bisu memperkosa ketangkep. Apa jawabannya? Hilap, kami tergoda oleh iblis. Iblis aku ngodai dah. Gimana kalau memperkosa ketangkep membunuh? Apa jawabannya? Kami kemasukan iblis. Iblis aku masuk dah. Nama kau iblis, iblis kamu banyak nyual ke nama aku ini. Obat iblis sudah mah. Kata Firaun rabbukumul a'la. Marahlah Firaun Pak dengar berita ini, ngelapor anaknya. Ayah, ngapo? Mas itu ternyata punya Tuhan lain. Siapa Tuhannya? Allah. Benar-benar nak? Iyo, dipanggil Mas itu. Mas itu, sini kau, Firaun. Ngapo wahai Tuhan? Benar kau ada Tuhan lain selain Allah. Benar. Siapa Tuhan kau? Allah. Bukan aku Tuhan kau, bukan. Tuhan kau, Tuhan aku Allah. Marah Firaun Bu. Pengawal ambek kuali besar. Dia ambek dandang besar itu, didedeh ke banyu Pak. Direndam ke anaknya Mas Ito ini di dalam banyu yang panas mendidih tadi Pak. Wahai Mas Ito, siapa Tuhan kau? Allah. Tuhan kau tetap Allah. Lakinya pula Pak direbus oleh Firaun di banyu yang mendidih tadi. Siapa nama Tuhan kau? Allah. Kau tak ngakui Tuhan kau aku ini aku? Tidak, Tuhan kau Tuhan aku Allah. Mas Ito diangkat, direndam ke pula di dalam kuali yang panas tadi Pak. Direndam ke Mas Ito di kuali panas tadi. Nah asapnya yang rendaman Mas Ito, bininya, lakinya dengan anaknya ini, aroma asapnya inilah yang dicium oleh Rasul dalam perjalanan Isra Mi'raj yang mengeluarkan aroma yang wangi. Masya Allah, begitu hebatnya Mas Ito mempertahankan tauhidnya, mempertahankan agamanya, walaupun harus mati direndam dengan banyu panas. Itu Mas Ito. Beda dengan kita ini, karena pangkat dan jabatan rela mengorbankan akidah. Ini hebatnya Mas Ito Bu. Dia agak-agai bayar oleh Firaun dengan baju panas, dak mempan. Mas Ito jika kita mati menggenaskan, tapi sesungguhnya dia mati dalam keadaan mulia. Masya Allah. Itu pertama kali yang ditemui oleh Rasul yang semalam saya sampaikan dalam perjalanan Isra wal Mi'raj. Kedua, dalam perjalanan Isra Mi'raj ini Rasul dipertemukan dengan sekelompok kaum yang kepalanya ini dipukul dengan bodom yang besar Pak. Begitu dipukul, jelegar, hancur. Trak. Begitu hancur, nyatu lagi. Begitu nyatu, dipukul lagi. Begitu dipukul, hancur lagi. Bingung Rasulullah. Ditanya dengan Jibril. Apa kata Rasulullah? Manhum ya Jibril. Ya Jibril, itu siapa? Yang kepalanya pecah, dia dipecahkan itu siapa ya Jibril? Ya Muhammad. Itulah gambaran umatmu yang mereka malas melaksanakan sholat. Dipanggil dengan suara azan, tapi dia caidak baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih santai baik. Yang nyuci masih nyuci, yang masak masih masak, yang begawe masih begawe, yang nonton masih nonton. Tak kate sedikit pun tergerak untuk melaksanakan sholat. Padahal ketika Rasul dipanggil oleh Allah dalam perjalanan Isra Mi'raj, Rasulullah SAW ngomong, tunggu ya Jibril, aku nak siap-siap dulu. Kata Jibril, tidak usah ya Muhammad, kita sudah ditunggu. Artinya Pak, Bu, kalau ada panggilan Allah, tidak ada kata tunggu.
Muazzin itu, azan itu bukan panggilan manusia, itu panggilan Allah ngajak kita sholat. Kita ini dipanggil caidak baik, datang juga, cuman datangnya jam 2, setengah 3. Allah manggil jam 12:10 azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sholatnya jam setengah 3. Sada sholatnya? Sada sholatnya Pak? Dipanggil jam 12:10, sholat setengah 3. Sada sholatnya? Sapa karena asar setengah 4. Tetapi secara ilmu tasawuf kurang ajar. Kenapa saya bilang kurang ajar? Bapak dipanggil bos jam 12:10, datang setengah 3. Sekarang saya ngomong Pak, saya kasih contoh nih misalnya. Pak Kapolsek dipanggil sama Pak Kapolresta. Pak Kapolsek seberang Hulu 1 ditelepon sama Pak Kapolresta. Pak Kapolsek menghadap saya tunggu di ruangan saya. Dijawab sama Pak Kapolsek, kaget Pak Kapolresta 2 jam lagi aku ke sana. Kira-kira jadi apalah Pak Kapolsek? Kurasa pindah ke tebing gerinting kurasa ya. Besok langsung keluar memo nah, set mutasi pindah. Ngapo? Dipanggil bos jam 12, datang jam 2. Kemana kau? Jam 12 aku dimanggil kau. Kau baru datang jam 2. Itu simulasinya Pak, contohnya. Tapi kita ini tidak sadar. Karena urusan dengan Allah nih ajabnya tidak langsung. Kalau dengan manusia nih ajabnya langsung. Kamu pembantu nih, begawe dengan kamu dipanggil 6, iyanya, 6, iyanya, 6 nih iyo bebu, tapi tidak datang. Tidak datang, kira-kira apalah jadinya? Besok 6, berhenti kau 6 ini gaji kau 6, beladilah kau dari rumah ini 6. Bapak Ibu terpaham tak? Kita ni waktu ajan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita ni jawab Allahu Akbar. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nyawab kita, tapi tidak ngambil odo, tidak tegak di sejadah, tidak ke masjid. Sama lah cak pembantu tadi nah. Dipanggil dia nyaut, tapi dia tidak datang-datang. Itu yang jadi masalah Bapak Ibu. Mangkonya kita kalau berdoa ya Allah, misalnya aku ni ya Allah sakit ni yang sembuhkanlah ya Allah. Sebenarnya bukan tidak kabul doa kita tuh kabul. Cuman Allah ngomong, iya Bu, kaget bebu sembuhnya setengah 3 be. Ibu kan kalau ku panggil setengah 3 baru datang. Kira-kira tuh bahasanya macam itu Pak. Cuman kita tidak sadar. Peristiwa Isra Mi'raj ini kan perjalanan Rasulullah menerima perintah sholat, melaksanakan sholat 5 waktu, dari 50 waktu jadi 5 waktu Pak. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan Isra wal Mi'raj dipanggil menuju Sidratul Muntaha, dari 50 waktu berubah menjadi 5 waktu Pak. Tapi pahalanya tetap dihitung sebagai 50 waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Mangkonya Pak, dalam hal sholat berjamaah ini saya meminta kepada seluruh pengurus masjid untuk berperan aktif bagaimana caranya supaya masjid ini bisa rami. Mak mana supaya masjid ini bisa makmur? Mak mana caranya? Ciptakan kenyamanan di dalam masjid. Mohon maaf Pak, kenapa mal-mal rami? Kenapa tempat-tempat belanja rami? Mereka ramah-ramah Pak. Kita datang tak bawa masker. Apa kata mereka? Tolong pakai masker. Nah lupa Pak, ini kami sudah siapkan. Dinjuk masker. Kita pengurus masjid ini sangar nian. Wong datang ke masjid nak solat tidak bermasker diusir. Mana masker kau? Keluar. Kopi ni. Corona kau dulu. Astagfirullahaladzim. Wong nak solat kamu usir. Iya kan? Ini kan lagi zaman Covid. Boleh pakai masker Pak, himbau tak apa-apa. Kalau jemaah tak bawa, pengurus masjid siapkan. Berapa rego masker itu Pak? 15.000 cuma sekotak lah, turun. Dulu mahal ya. Sama cak PCR lah, dulu kan mahal, sekarang sudah turun. Ya. Masker dulu waktu awal-awal Covid 250 sekotak. Sekarang lah turun 50.000. Kemarin aku jengok di bawah batang di pinggir-pinggir jalan itu 15. Berapa? Nah, lah turun lagi puluh, lah 11.000 puluh. Enak. Sudah siapkanlah di situ. Ada jemaah ada pakai masker, kasih masker. Kita pengurus masjid ini harus ramah Bu, Pak. Ada jemaah datang, "Maaf Pak, di mana masjidnya? Apa di mana tempat wuduknya?" "Oh, Bapak ke situ silakan Pak." Diantar.
Ini ada jemaah datang, di mana Pak tempat duduk? Oh, cari be, mana mata kau dah jenguk apa kau tu? Astagfirullahaladzim. Mana wong nak nyaman dengan gitu? Jadi pengurus masjid harus ramah. Jadi kita ini pelayan, Pak. Kita kan pelayannya di rumah Allah. Layani. Siapapun yang datang kita siapkan. Kamu tahu tak Masjid Jogokarian, Pak? Masjid Jogokarian itu ditulis, Pak, besar-besar di depan masjid. Hilang motor, diganti motor baru. Hilang sendal, diganti sendal baru. Saking ke mereka memberikan kenyamanan kepada jamaah. Mangko mereka sholat itu nyantai. Ini anda kata terpikir takut hilang. Apa? Hilang motor, diganti motor baru. Di Jogokarian, Pak, hilang sendal, diganti sendal baru dengan merek yang sama. Nah, tak tahu aku kalau hilang bini, dikinjuk bini baru, tak tahu itu. Ya. Kata itu tulisannya. Ya. Hah? Masjid Jogokarian itu. Mangkonya jemaahnya umat, Pak, rami. Ngapu pengurus masjidnya memberikan kenyamanan. Aku nih, Pak, lah namanya hilang sendal, Pak, di masjid. Tak tahu juga memang sendal ustad nih memang banyak diincar wong. Tak, dia tu bukan maling sebenarnya, nak ngambil berkahnya baik dia. Mungkin dikiranya nah sendal ustad ini. Kalau sekarang aman ada laskar ini tak pernah hilang entar lagi. Budak-budak ini hilang. Kalau dulu kan aku ceramah dewean, Pak. Dia ngelepas dah kapan balik katik lagi sendal gitu. Aku pernah sholat di daerah Bukit, Pak, kapan keluar sendal katik lagi, Pak. Hari ketua masjid mana, Pak, aja ke masjid kamu ni mana sendal hilang. Ustad lemah sendal hilang, aku hilang motor subuh tadi. Jadi lebih parah rupanya. Kita hilang sendal, ketua masjid hilang motor. Unjuk kenyamanan, Pak. Kedua, lengkapi fasilitas di dalam masjid. Kalau jamaah panas, kasih kipas angin. Kurang dingin, beli AC. Wattnya dak naik, naikkan. Imamnya kurang nyaman, cari imam yang bagus. Ini, nah, ini imam di masjid kami ini. Saya ini ketua masjid, Pak, di Cempaka. Ini Ustaz Dia Al-Hafiz, murid Habib Umar Al-Munawar. Hafiz ini, Pak, 30 juz. Suaranya Masya Allah, Pak. Saya jadikan imam. Ya. Tiap bulan dikasih beliau bisaro. Kita tunjuk beliau untuk ongkosnya, Pak. Masuk, Ustaz. Masuk. Sini. Masuk saya sini. Ya, Ustaz. Mau datang selesai ini. Sehat saya. Alhamdulillah. Lanjut ya, anak. Bapak Ibu, kita pengurus masjid harus berikan kenyamanan biar jamaah senang datang ke sini, Pak Bu. Ya. Bagus di WC-nya. Tidak usah numpuk-numpuk saldo masjid ini nah. Pengurus masjid nah baru laporan. Saldo di masjid kami 690.000 hari ini. Karena saldo di masjid saya tidak pernah lebih dari 1 juta, Bu, Pak. Tetapi setiap tahun kalau ngerekap pemasukan kami, rekapan yang kemarin tahun kedua 1,2 miliar. Tahun pertama saya jadi ketua masjid 1,3 miliar, Pak. Saya jadi ketua masjid, Bapak tahu tahun berapa? 2019, pas lagi Covid. Tapi, Pak, saya rubah masjid itu, Pak. Ya. Tak katik sejadah warna-warni macam ini, Pak. Sikok hijau muda, sikok polos, sikok macam ini. Katik, saya belikan sejadah baru. Mulai dari depan sampai ke belakang. AC kurang, saya pasangkan AC, Pak. AC tak pernah dimatikan tempat kami. Mati cuma habis subuh dengan habis sisa baik. Karena pengurus masjid ini ngehidup AC pas jam sholat. Baru nak Allahu Akbar, selesai sholat, AC baru nak dingin. Yo AC ini kan setengah jam, Pak, sejam baru dingin kalau dihidupi. Ama kita ngehidupinya nak sholat 5 menit lagi nak sholat, atau kita ngehidupi pas ajan, apa dia dingin? Mana ada dinginnya lagi? Makanya di masjid saya tidak dimatikan, Pak. Habis sholat zuhur tidak dimatikan sampai ke isya. Jadi jemaah masuk dari depan pintu, mereka sudah ngerasa kedinginnya, Pak. Tak kate pasir, Pak, di sejadah ini, Pak. Kalian sudah ngomong dengan marbot. Kalau ada pasir, ku berhenti ke kamu jadi marbot. Ya? Tapi gajinya diimbangi, Pak. Berapa gaji marbot sekarang? Hah? 1.700.000, Pak, sekarang digaji. Dari 1.300.000. Setiap tahun saya naikkan, tahun kedua 1.500.000. Tahun ketiga naikkan 1.700.000. Antum berapa sebulan dikasih besar? 2.700.000 setiap bulan jadi imam, Pak. Cuman imam maghrib, isya dengan subuh, zuhur dengan asar, antum silahkan nak ke mana. Kami kasih besar 2.700.000. Pertama banyak orang ngomong, Ustaz, alangkah besarnya Ustaz, alangkah banyak duit nak mayarnya Ustaz. Ku tanya, nak mayar duit kau apa bukan? Bukan duit masjid lagi kau kata basah, apalagi duit kau. Ini nak bayar ini kan duit umat, Pak.
Kita kan nak menciptakan kenyamanan supaya jemaah ini nyaman. Bayangkanlah kamu, masjid bagus, ambal rapi, imam hafiz 30 juz, suaranya bagus, yang ngajan mantep. Oi Pak, datang galau wong ke masjid Pak. Ini kapan ajan? Kata lagi gigi wah ini. Hah? Maaf, kita bukan ngomong ke wong tua Pak. Kamu jangan ketawa. Kenapa mereka itu tua-tua masih ajan? Karena yang muda dak ke masjid. Karena kamu yang hebat-hebat, yang suara bagus itu, yang giginya lengkap, tidak ke masjid. Makanya yang tua masih berejo. Tua-tua masih ajan, tua-tua masih ngimam. Kata generasi mudanya, ngapo? Kamu tidak galak belajar. Makanya mereka Pak, kalau wong tua Pak, ya, bukan tidak boleh Pak, boleh. Memang kita harus tahu diri. Di masjid kami dulu Pak, ya galak jadi imam, umurnya sudah 78 tahun Pak. Tapi dia masih ngimam karena dia ketua masjid. Ana perhatikan Pak, bahayo. Kenapa saya bilang bahayo? Kalau kita lah tua nih Pak, banyak penyakit kan? Yang rematiknya, yang asam uratnya, yang ngapo. Jadi ana perhatikan Bapak itu kalau dia ngimam, dia baru Allah, baru nak sujud, makmum lah di bawah. Ya kan tua Pak, agak lambat jadi. Allah, makmum ini masih muda, selatu sudah di bawah. Kapan nak bangun dia baru tegak. Allah, baru nak tegak, makmum lah di pojok. Ini ada hadisnya Pak. Siapa yang geraknya menyelisih imam atau mendahului imam, di akhirat kaget palanya keledai badannya manusia Pak. Makanya imam kalau kita sudah punya kekurangan tinggalkan. Pernah kejadian Pak, anak cerita di Simpang 5 Lubang Serang Pak. Ya waktu anak ngajar. Jadi imam ni lah tua Pak, kena sakit apa namanya asam urat. Jadi waktu dia sujud, Allahu Akbar, bangun lagi Allahu Akbar. Begitu sujud Allahu Akbar, harusnya berdiri ini Pak. Waktu dia bangun dari sujud ini tadi, Allah nak berdiri, waktu iftirasi nak berdiri, asam uratnya kambuh. Jadi dia tetap duduk. Makmum ini tadi sudah tegak galau, imam masih duduk. Makmum berteriak, Subhanallah. Imam masih duduk. Kira makmum imam ni lupa. Imam ni bukan lupa, asam urat ni kambuh. Makmum 3 kali berteriak Subhanallah, imam balik badan. Oh ya asam urat ni kambuh je. Laju kosut Pak. Ini kisah nyata. Kalau aku bohong, berarti bohong Bapak yang bercerita itu. Ini maksud aku pelajaran buat kita yang muda-muda ini. Makanya di masjid kami Pak, maaf, remaja-remaja yang tadi dimarahi datang ke masjid, dibimbing dan dibina oleh seksi pendidikan. Maaf Pak, sekarang yang dulu-dulu maaf galak negok-negok botol, ya. Kan tempat kami itu terkenal Pak, tembusan itu siapa yang tidak kenal tembusan Pak, Kapten Pak itu. Maaf ngomong bandit kalau Pak di sana itu, ya. Kepala premannya Kak Majid Gopar, tahu tak kamu Kak Majid Gopar yang megang puri dulu? Ku jadi ke ketua pembangunan. Wong rebot Ustaz, preman itu. Gak Ustaz jadi ke ketua pembangunan, justru preman itulah aman. Tak kata yang maling ini orang masjid ini. Jadi masjid kami tidak pernah dikunci, dibuka ke bawah Pak. Aman sampai hari ini, alhamdulillah. Ngapu ketua pembangunannya kepala preman situ bangga. Aman selesai Pak. Budak-budak muda ini dikumpul ke galau, dibina, Ustaz dia ngajari mereka. Yang tadi mereka negok-negok botol, mabuk, main gap di depan masjid, bersih Pak sekarang, tak katik lagi. Seluruh mereka sudah masuk masjid. Sekarang Pak, mereka-mereka yang tadi terkenal mabuk-mabuk, sekarang sudah bisa tegak megang tungkat hari Jumat. Mereka belajar ma'asirul. Sebelumnya Pak, wong tua-tua galau, tak pernah mereka disuruh maju. Jadi masjid ini harus siapkan regenerasi. Kalau tidak macam ini, habis umat Islam ini, selesai. Masjid tambah lama tambah sepi, masjid tambah lama tambah hilang. Ngapa jemaah tidak nyaman? Masuk masjid lah panas. Apalagi kami khotib, ini masih mendak makin imbar. Biasanya kalau pakai podium itu, wah kalau nak ceramah tu kadang-kadang Pak jadi donor darah kami ni. Tanyalah Ustaz. Kapan masuk di bawah podium itu nyamuk kalau tapuk ngeget kita nak khotbah. Oh dalam hati ku donor darah ini bejak. Tak pernah dibersihkan masjid itu. Maka pengurus masjid mereka harus kreatif Pak. Ciptakan suasana nyaman di dalam masjid. Sebagaimana mereka-mereka para jamaah itu mereka datang berbondong-bondong ke masjid. Ngapa anak nemen Pak ketemu masjid Pak? Ya? Mohon maaf beribu maaf. Saldonya 100 juta Pak. Kapan kita ke kamar mandi tembok dak kate. Kapan kita ke kamar mandi pintu dak baca dikunci. Kemana saldo masjid itu? Siapa yang nak nanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Boleh kita simpan-simpan saldo masjid, tapi sarana dan prasarana masjid kita penuhi. Masjid kurang dingin, kita dinginkan. Masjid kurang bagus, kita baguskan. Tempat duduk kurang banyak, kita tambahi. WC kurang, enjoy lagi. Apalagi kita di pinggir jalan seperti ini Pak.
Masjid-masjid di pinggir jalan seperti ini jangan dikunci Pak. Karena banyak musafir-musafir, sales-sales yang mereka ini nak pengen sholat, baru nak muka masjid, masjidnya terkunci. Nak sholat di luar kotor. Lalu di masjid saya Pak, di belakang kami siapkan tempat musafir tidur. Di masjid dalam tidak kami bolehkan tidur, tapi mereka boleh tidur di belakang. Di belakang kami siapkan mereka air panas dingin Pak. Mereka nak buat kopi, mereka nak buat teh. Maaf Pak, sales-sales itu kalau nak ngopi di warung 5.000. Ini es jeruk 8.000 ini San. Main-main. Ini 8.000 San. Di masjid gratis. Jadi tempat kami itu sudah terkenal Pak. Sales-sales kalau mereka capek ke belakang di masjid saya ada nyarger HP di situ. Jadi disiapkan untuk nyager HP, disiapkan air minum, disiapkan gula kopinya, disiapkan tempat istirahatnya mereka. Jadi mereka datang ke masjid Pak, nyaman. Ini kan masjid di pinggir jalan Pak. Sayang kalau kamu tidak fasilitaskan itu. Buat pelang bila perlu. Yang capek mampir ke sini. Memang pertamanya Pak, banyak yang mampir numpang ngopi baik pertamanya. Lama kelamuan kita nak beli kopi, lah ada isinya. Kita nak beli teh, sudah ada isinya. Kita nak ngisi gula, sudah ada gulanya. Ngapa banyak wong yang galak sedekah itu rupanya. Cuman memang nak dimulai dulu. Saya pasangkan wifi gratis Pak di sekitar masjid itu. Rebut wong kampung. Ustaz, kaget mereka muka situs-situs yang tak benar. Bisa dikunci. Kita batasi. Tapi kayak mereka main game di sekitar masjid ini Ustaz. Biarlah dulu, tak apa-apa. Memang benar Pak, dia manfaatkan wifi gratis masjid untuk WA-WAan. Kan bujang-bujang ini kan buntu galo rombongan ini. Ada HP baik, kuota kate mereka nih. HP-nya ada kuota kate. Dia merapat ke masjid dulu Pak pertama. Lama kelamaan ngerajan merapat sholat. Sekarang Pak mereka perlu tanya sama Ustaz dia. Kami majelis bersama seperti ini nah Pak. Majelis hari-hari, ya malam Ahad, malam Jumat, subuh Ahad, tanyalah ini. Seperti inilah raminya, seperti peringatan Maulid Nabi. Ngapu kami undang galo mereka jamaah ke masjid. Ibu-ibu habis sholat di masjid, dah galak balik. Ngapo? Masjid dingin, bersih. Rumah dia panas, tak kati AC. Jadi dia nguling di masjid. Nah, kita pengurus masjid harus kreatif Pak. Ngapo? Bagaimana kita mengundang, menyiarkan sholat berjamaah ini supaya masyarakat di sekitar panca usaha ini mereka berbondong-bondong ke masjid. Buatlah nyaman. Apa yang kita kan tidak usah diomong ke Pak. Kita dewek ngerasa lah apa yang buat aku tidak nyaman misalnya. Pak beli ke Pak, benar ke, bersihkan macam itu. Kenapa? Subhanallah. Kalau dia sudah nyaman Pak, masjidnya nyaman, speakernya nyaman, segalanya nyaman, tempatnya bersih, tempat wudhu. Oh Pak, jemaah akan berbondong-bondong. Mereka datang ke masjid. Jemaah akan berbondong-bondong. Mereka menginfakkan dan menafkahkan hartanya di jalan Allah. Kenapa? Karena mereka melihat sedekahnya menjadi sedekah bermanfaat. Jadi peringatan Isra Mi'raj pada malam hari ini hendaknya memotivasi kita semua. Selama saya mengimbau kepada seluruh pengurus-pengurus masjid, bagaimana kita menciptakan suasana nyaman di dalam masjid sehingga para jamaah mereka berbondong-bondong untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu berjamaah di masjid. Sesuai dengan peristiwa Isra Mi'raj ini, Rasulullah menerima perintah melaksanakan sholat 50 waktu sehari semalam dan menjadi 5 waktu. Itulah solat yang diwajibkan, yang dipardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul dan kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan peringatan Isra Mi'raj ini memacu semangat kita semua untuk sama-sama kita memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Untuk pengurus masjid, mudah-mudahan berkenan berbondong-bondong untuk membuat Masjid Darut Taqwa ini menjadi masjid yang nyaman, bila perlu menjadi masjid percontohan di sekitar wilayah Seberang Hulu 1 ini, dan menjadi masjid tempat mampirnya para musafir-musafir, para orang-orang yang ingin ke sini. Jangan ditulis-tulis Pak di kamar mandi, dilarang mandi. Jangan ditulis-tulis Pak di stok kontak, dijarang ngecas HP. Biarlah tidak berapa banyak Pak. Dak kate untuk mandi sederum Pak, dak kate paling saember. Berapa nian banyu saember, biarlah dia nak mandi. Mungkin ada tukang becak di sini dia keletihan, dia bawa baju salinan, jam solat dia nak mandi dulu baru nak solat. Biarkanlah dia mandi, tidak bakalan banyak. Iya Ustaz, dia tu cuma mandi tapi dia tidak ada solat di sini. Biarkanlah lama kelamuan, dia malu dewek. Madak ya aku numpang mandi di masjid, tapi aku tidak solat ke masjid. Mereka akan berbondong-bondong solat ke masjid. Percayalah kamu, ana sudah ngetesnya. Ana sudah nyubonyo dan ana sudah jalan ke nyoba. Makanya ana tahu kalau kita berikan keluasan mereka bebas. Tidak kebesak ego mayar banyu Pak. Kami ni ku bebas-bebas ke di sana Pak. Tidak nyampe 500.000 mayar banyu. AC Pak 24 jam mati cuma habis subuh dengan habis isak baik.
bayar listrik cuma 2.200.000, seluruhnya dibayar oleh jemaah galau, tidak ada yang tidak terbayar, ya. Jadi insyaallah mudah-mudahan tausiah saya pada peringatan Isra Mi'raj ini menjadikan pengurus Masjid Darut Taqwa lebih kreatif lagi di dalam menjamu para tamu-tamu Allah supaya mereka nyaman untuk beribadah dan sholat di masjid ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami minta ampun. Kepada Bapak Ibu kami mohon maaf. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.